Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana Allahu ta'ala bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairis sholihin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepada wayah rumu alal junubi. Betul? Wayah rumu alal muhdisi ya. Wayah rumu dan haram itu maksudnya dilarang ya. Dan haram wayah rumu haruma ya rumu wayah rumu dan haram alal muhdisi atas orang yang hadas, orang hadas itu orang yang kotor, artinya kotor maksudnya belum bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Cuman yang di sini ini diperinci. Kemarin wayah rumu alal junub, berarti junub itu hadas besar. Berarti muhdis yang di sini tertentu pada hadas kecil. Contohnya dia belum berwudu. Orang yang enggak punya wudu namanya orang yang hadas, muhdis namanya. Orang yang hadas. Dan haram alal muhdisi atas orang yang hadas salah satu asya'a. Apa? 3 perkara. Salah satu asya'a apa? 3 perkara. Itu menjadi fa'il dari yahrumu. Alal muhdisi itu namanya jar majrur yang dinamakan jumlah muqtaridah. Jumlah yang la atau tambahan di antara fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yahrumu, fa'ilnya salah satu asya'a. Wa yahrumu dan haram alal muhdisi atas orang yang hadas salah satu asya'a apa? 3 perkara. As-sholatu yang pertama sholat. Ini menjadi badal dari salah satu asya'a. 3 itu kita kan masih bingung 3 apa katanya. Apa saja yang 3 dijelaskan di sini. Gantinya yang 3 itu di sini yang pertama adalah rincian dari yang 3 tersebut adalah yang pertama sholat. As-sholatu. Diharamkan orang yang hadas itu mengerjakan sholat. Padahal sholat itu diwajibkan. Tapi jika orang itu sedang hadas maka diharamkan, bukan diwajibkan. Bagaimana untuk menghilangkan kewajiban yang berupa sholat? Kita tentunya harus menghilangkan hadas, menghilangkan kotoran-kotoran itu dulu. Kenapa dinamakan hadas kecil? Kenapa dinamakan hadas besar? Sedangkan ketika kita keluar sperma atau keluar mani itu dinamakan hadas besar. Ketika kita keluar kencing kok dinamakan hadas kecil? Karena yang dikeluarkan itu berupa benda najis
yang tampak oleh mata. Kencing itu bisa dilihat apa enggak? Nah, sedangkan hadas, padahal yang dikeluarkan itu bukan berupa benda najis. Sperma atau mani itu najis apa suci? Ya suci, kemarin saya jelaskan. Kok bisa, Ustaz? Padahal alat kelamin kita mengeluarkan sesuatu yang suci. Ini kok dinamakan hadas besar. Sedangkan kita mengeluarkan benda najis yang berupa tinja ataupun kencing, jelas-jelas najis kan? Kok bisa bukan hadas besar? Seharusnya kan yang hadas besar adalah mengeluarkan kotoran baik yang padat maupun yang cair, kumpul maupun debu. Karena ketika orang yang mengeluarkan sperma atau mani itu biasanya hilang kesadaran, kelimak, tahu kelimak, ngeflay, tahu ngeflay, hilang pikiran-pikiran yang lain itu hilang, saking lezatnya mengeluarkan sperma. Sehingga oleh agama itu dikatakan itu adalah hadas besar. Hadas besar. Ketika yang dikeluarkan itu berupa benda najis seperti tinja dan kencing, maka cukup hanya dengan kutu, wajah, tangan, dan sebagian kepala dan kaki. Itu yang wajib dibasuh, wajib diusap dan dibasuh. Beda lagi dengan yang ngeflay tadi ya, sebab mengeluarkan cairan yang berupa cairan suci, tapi sebelum cairan itu keluar kita itu lupa merasa nikmat mengembang kemana-mana sehingga kita dikatakan junub atau hadas besar. Ini yang dibahas adalah hadas kecil. Haram bagi orang yang berhadas kecil ya, 3 perkara. Yang pertama sholat, wa tawafu, yang kedua tawaf. Yang kedua adalah apa? Tawaf. Apa tawaf itu? Mengelilingi Baitullah. Itu namanya tawaf. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan panggilan untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa masul mushafi. Wa masul mushafi. Yang nomor 3 adalah menyentuh tulisan atau lembaran Quran. Menyentuh lembaran-lembaran Quran. Kitab suci Al-Quran. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Kenapa kok membawa itu diharamkan juga? Karena dikhawatirkan orang yang membawa Al-Quran itu menyentuh Quran. Dikhawatirkan orang yang membawa Quran itu menyentuh Quran. Yang namanya membawa biasanya ada potensi menyentuh. Menyentuh saja diharapkan, apalagi membawa. Lebih parahan boleh. Dari sini ada yang mau ditanya sebelum saya lanjut ke kitab tentang sholat. Untuk bab bersesuci ini sudah berapa bulan? Ini baru selesai ya. Ini belum sampai ke melakukan sholat. Belum garap rukun-rukun dan syarat-syaratnya sholat, sunah-sunahnya sholat, belum masih. Butuh berapa tahun? Yang tergantung kitanya. Semakin banyak kita belajarnya, semakin cepat paham. Kalau cuma 1 minggu sekali, ya berapa tahun? Di belakang masih ada pembahasan tentang zakat, tentang puasa, ada bab nikah. Belum nyampe ke pembahasan tentang nikah sudah kebelet nikah. Oh, ini masalah ya. Padahal nikah itu bukan hanya menyalurkan syahwat saja, tapi ada aturan-aturan lainnya dalam menikah. Aku dulu mertua sama anaknya dikumpulkan jadi satu. Anaknya dinikah, mertuanya dinikahi. Offset itu.
Atau ya ponaannya dinikah, bibiknya juga dinikah, offset. Atau mbahnya kok cantik, masih cantik. Istrinya kebetulan kalah cantik dengan mbahnya. Akhirnya pindah haluan ke mbahnya, masalah itu. Itu perlunya kita belajar fikih tentang nikah. Dan ada pertanyaan ya? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati, ini adalah kitab sholat. Kitabus sholati, ini adalah kitab sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat fardu ya. Yang pertama. Yang kedua, sholat-sholat yang disunahkan. Masih banyak ini. Semua itu masuk tentang bab sholat. Kitabus sholati ialah kitab sholat. Ini adalah kitab sholat. As-sholatul mafrudatu. Adapun sholat yang diwajibkan. Adapun sholat yang diwajibkan khamsun ialah 5. Khamsun ialah 5. Al-zuhru yang pertama adalah sholat zuhur. Yang pertama zuhur. Al-zuhru yang pertama zuhur. Nomor 1 dari yang 5. Berarti itu adalah badal dari khamsun. Badal apa namanya? Badal istimal. Bukan badu mikul. Kalau separuh namanya badu mikul. Al-zuhru yang pertama zuhur. Wa awal waktiha. Dan adapun awal waktu zuhur. Dan adapun awal waktu zuhur zawalus syamsi. Zawalus syamsi ialah condongnya matahari. Ialah condongnya matahari. Wa akhiruhu, dan adapun akhir waktu zuhur. Dan adapun akhir waktu zuhur. Tadi awal waktunya adalah ketika matahari mulai condong. Maksudnya condong bagaimana? Yang dinamakan condong itu ketika matahari tegak lurus di tengah-tengah tubuh kita. Itu namanya istiwa. Istiwa itu di tengah-tengah. Ketika condong ke barat, itu namanya condong sedikit ke barat, itu awal waktu zuhur. Kalau condong sedikit ke timur, bukan waktu zuhur, tapi waktu akhir waktu duha ya. Yang dimaksud condongnya itu ke arah barat. Itu awal waktu zuhur. Sekarang akhir waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan adapun akhir waktu zuhur. Idza shara ialah jika jadi zillu kulli syai'in, apa bayangan tiap-tiap sesuatu. Apa bayangan tiap sesuatu. Apa bayangan tiap-tiap sesuatu. Mislahu sepertinya, atau dalam kurung sama. Bayangan itu sama dengan bendanya. Akhir waktu zuhur itu adalah idza shara billu kulli syai'in mislahu. Ba'da billi zawali, setelah condongnya setelah bayangan matahari condong. Setelah bayangan matahari tergelincir.
ba'da setelah bil zawali bayangan zawal. Zawal itu maksudnya matahari condong ke barat. Contoh konkretnya, contoh nyatanya, lihat ke depan dulu, lihat ke depan. Ketika kita menancapkan satu batang benda, sebuah benda di tanah, ini bayangannya di timur apa di barat? Ke timur kan? Berarti sinar yang di atas atau matahari ketika kita umpamakan mataharinya ada di bawah. Berarti ini sudah masuk waktu duhur. Ketika bayangannya ada di barat, berarti masuk akhir waktu duha. Ketika bayangannya lebih sedikit ke timur, berarti mataharinya agak ke barat sedikit. Itu awal waktu duhur. Ketika bayangannya itu panjangnya sama dengan benda yang kita tancapkan, maka itu akhir waktu duhur. Ketika kita menancapkan lidi misalnya atau besi atau paku, diukur bayangannya. Oh, ternyata bayangannya itu sama dengan tinggi bendanya. Setelah hitungannya setelah matahari itu bayangannya condong ke barat sedikit. Oh, kok sama ini? Panjangnya? Berarti itu akhir waktu duhur. Berarti bayangannya ada di mana? Di timur. Kenapa? Karena mataharinya sudah mulai ke barat. Itu akhir waktu duhur. Bagaimana kalau pakai HP Ustaz atau pakai jam tangan? Karena waktu itu ada setiap bulan atau setiap harinya itu berubah. Yang paling valid pakai apa? Ya pakai ini. Kalau di dulu waktu zaman-zaman tahun 80-an itu di depan masjid biasanya ada jam. Ada besi di tengah-tengah halaman masjid itu. Di tengah halaman ya ada masjid, ada besi ditancapkan. Terus di sampingnya itu ada garis yang pertama itu waktu awal duhur. Garis yang kedua itu akhir sholat duhur. Garis yang ketiga itu akhir awal asar. Garis yang keempat akhir asar. Kalau maghrib bukan pakai itu, pakai apa? Pakai matahari. Ketika matahari mulai tenggelam, itu sudah awal waktu matahari arek mataharinya sudah gak kelihatan oleh mata, itu awal waktu akhirnya kapan? Akhir waktu maghrib. Ya, kita baca di wal asru. Yang kedua di sini adalah salat asar. Wal asru yang kedua adalah salat asar. Wa awalu waqtiha, dan adapun awal waktu asar. Dan adapun awal waktu asar, az-ziyadatu ialah tambahan, ya. Ialah tambahan dari apa? Ala dzillil nisbi. Lebihnya berarti ya. Az-ziyadat itu lebihnya ala dzillil nisbi, atas bayangan yang sama. Tadi sudah diungkapkan, sudah dijelaskan, ketika bayangan itu sama dengan bendanya, itu masuk akhir waktu apa? Waktu apa tadi? Ketika bayangan itu sama dengan bendanya, akhir waktu apa? Duhur. Lebih sedikit. Nah, maksudnya ini yang ziyadah itu adalah lebih dari bendanya. Berarti awal waktu asar. Wa akhiruhu, dan adapun akhir waktu asar. Dan adapun akhir waktu asar fil ikhtiyari, pada kondisi normal. Pada kondisi normal. Ila zillil mithlaini,
ila dzillil mislaini, ialah sampai bayangan 2 kali lipat. Ialah sampai bayangan 2 kalinya. 2 kalinya benda. Ketika kita menancapkan benda, misalnya 5 cm, kok bayangannya sudah berubah menjadi 10 cm, 2 kali lipat kan? Itu berarti waktu ikhtiar di salat asar. Apa ikhtiar itu? Kondisi yang umum atau normal. Kondisi normalnya yaitu ketika bayangan benda itu 2 kali lipatnya. Wa fil jawazi, dan pada waktu jawaz, jawaz itu statusnya boleh-boleh saja. Pada waktu jawaz jawaz. Apa waktu jawaz itu? Waktu yang masih diperbolehkannya salat asar. Kapan itu? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu waktu jawaz. As-salatu wassalamu alaihi, misalnya. Itu biasanya 5 menit kan? Sholawatan itu assalamu alaikum itu biasanya 5 menit. Apa masih boleh? Bisa, tapi harus cepat-cepat. Mula sholawat oleh pertengahan, apalagi tinggal beberapa detik lagi atau 1 menit cuma waktu maghrib, itu namanya waktu tahrim, waktu yang haram mengerjakan sholat asar. Paham? Kira sholawatan oleh pertengahan dia boleh asar. Jadi nanti asri mau ngomong. Kabiro alhamdulillah kabiro. Sampurnauku boleh. Oleh dapat 2 rakaat. Allahu Akbar. Wow, haram itu sudah. Makruh tahrim. Yang jawaz bagaimana? Ya sebelum sholawatan, qiraat mulai itu kita sholat itu masih boleh. Namanya waktu jawaz. Sebelum sholawat biasanya kan ada qiraat kan? Biasanya itu 1/4 jam dari maghrib. Ada yang setengah jam dari maghrib. Itu masih boleh. Ketika dia sholat belum selesai kok tiba-tiba maghrib, berarti dia masuk waktu tahrim, waktu keharaman. Wal maghribu, dan adapun maghrib. Wal maghribu yang nomor 3 adalah maghrib. Wa waktuha, dan adapun waktu maghrib. Dan adapun waktu maghrib wahidun ialah 1. Wa huwa ghurubus syamsi. Wa huwa, dan adapun waktu yang 1 itu ghurubus syamsi ialah terbenamnya matahari. Jadi perlu diingat waktunya maghrib itu cuma 1. Kalau asar itu memiliki 3 waktu awal waktu, yaitu awal yang diutamakan. Ada waktu ikhtiar pertengahan, ada waktu jawaz, ada juga waktu tahrim ketika dia belum selesai sholat tiba waktu maghrib tahrim. Kalau maghrib 1 cuma waktunya. Wa waktuha, dan adapun waktu maghrib
Wahidun ialah satu, bahwa adapun satu waktu itu ghurubus syamsi ialah terbenamnya matahari. Sampai kapan? Wa bimiqdari ma, dan dengan seukuran sesuatu, dan dengan seukuran sesuatu yu'adzinu yang adzan, siapa dia? Yu'adzinu yang adzan, siapa dia? Wa yatawaddu, dan berwudu, siapa dia? Wa yasturu, dan dan menutup aurat ya. Dan menutup aurat. Wa yasturu itu memakai baju ya. Wa yasturu, dan menutup aurat siapa? Dan menutup siapa dia? Al-aurata, kepada aurat. Wa yasturu, dan menutup siapa orang? Siapa dia? Al-aurata, kepada auratnya. Wa yuqimus shalah, wa yuqimu, dan melaksanakan siapa dia? Siapa orang itu? As-sholata, kepada salat. Wa yusalli, dan melakukan salat khamsu raka'atin, melakukan salat wa yusalli, dan melakukan salat siapa dia? Khamsa raka'atin, kepada 5 rakaat. Itu ukuran waktunya maghrib. Ukurannya ketika matahari sudah terbenam. Kapan lamanya? Panjang waktunya, masa waktu maghrib itu, sampai maghrib itu dikatakan tidak ada, sudah masuk isya. Kapan? Ketika orang itu seukuran dia adzan dan berwudu. Tentunya wudu ada ya. Wudu, adzan, dan menutup aurat. Pas salat maghrib. Setelah salat maghrib dia salat lagi 5 rakaat. Itu sudah akhir waktu maghrib. Kira-kira ya kurang lebihnya setengah jam. Coba lah, wudunya berapa menit? Anggaplah paling lama 5 menit. Adzan 5 menit, 10 menit lah ya. Salat maghrib berapa menit? 10 menit kurang lebih kita. Ya kan? Menutup aurat 5 menit. Dia wudu 5 menit, adzan 5 menit, 10 menit ya. Pas menutup aurat 5 menit, 15 menit. Terus dia melakukan salat maghrib 10 menit. Berarti 25 menit. Melakukan salat 5 rakaat itu anggaplah 5 menit. Berarti 30 menit. Ketika maghribnya jam 6, berarti jam setengah 7 itu sudah akhir maghrib. Paham? Ukurannya seukuran dia itu wudu, adzan, pakai baju, sholat maghrib, dan tambah lagi sholat 5 rakaat. Paham? Ya kurang lebihnya 30 menit. Itu sholat maghrib sekaligus waktunya. Wal isya'u, dan sholat isya. Wa awal waktiha, dan adapun awal waktu isya. Idza ghaba, ialah jika menghilang ya, jika terbenam asyafaqul ahmaru, apa mega merah. Asyafaqul ahmaru, apa mega merah. Biasanya setelah maghrib, kita sholat maghrib, lihat ke barat, biasanya ada merah-merah, itu namanya mega merah, bukan Megawati ya, mega merah. Ya kebetulan Megawati itu punya
Partai namanya PDI, warnanya merah. Mega merah. Ketika mega merah itu sudah mulai hilang, ya, terbenam, itu masuk awal waktu Isya. Berarti alam ini sudah mulai gelap, tidak ada mega-mega atau cahaya-cahaya yang meneranginya. Hanyalah bintang atau rembulan yang pada bulan-bulan tertentu. Biasanya itu yang menerangi dunia. Tapi mega-mega merah atau yang kuning sudah lenyap dengan 100% sepenuhnya. Itu dinamakan awal waktu Isya. Mulai tak pedang sekali. Ini kondisinya normal, bukan demam-demam ya. Demam-demam tak bisa ya bos. Itu kekurangannya pakai kita waktu perhitungan waktu pakai alat sesuai dengan kitab ini. Kalau sekarang itu ada yang sudah ilmu namanya ilmu falak, ilmu astronomi yang bisa menghitung kapan waktu Isya, kapan waktu subuh. Insya Allah itu benar sudah mendekati kebenaran. Ya pakai jam. Atau sekarang kita sudah banyak mendengar di masjid-masjid itu sudah ada waktu sepanjang masa. Januari maghribnya jam berapa, Februari, setiap harinya itu selisih antara 1 sampai 2 sampai 5 menit kan. Itu yang membahas tentang itu adalah ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu nujum atau ilmu perbintangan ya. Kalau tidak ada, tidak bawa jam atau tidak bawa HP ya, terpaksa pakai teliti atau apa anak. Selama dunia ini tidak ditutupi mendung, mataharinya selama tidak tertutup oleh mendung, tak ondem maksudnya. Kalau musim hujan, ya lebih pasnya pakai apa? Pakai jam tangan atau pakai HP. Idza waba asyafaqul ahmaru, jika sudah hilang atau terbenam asyafaqul ahmaru, apa mega merah. Kalau mega merah yang di langit itu di barat itu sudah hilang, itu namanya awal waktu Isya. Wa akhiruhu, dan adapun akhir Isya, akhir waktu Isya. Akhir waktunya kapan? Akhir waktu bil ikhtiyari, pada kondisi normal, ila thuluthil laili, sampai sepertiga malam. Sepertiga malam sampai kira-kira sampai jam 2:30, jam 3. Itu namanya thuluthil laili, sepertiga malam. Itu waktu ikhtiar. Dari jam 9 sampai jam 3 malam. Itu namanya waktu ikhtiar. Waktu yang afdol kapan ya? Tadi itu setelah adzan langsung kita melakukan sholat. Itu waktu yang pertama. Awal waktu adalah utama, al-afdolu yang paling utama. Pahalanya apa sama? Tidak sama. Orang yang semangat dengan orang yang leha-leha tidak sama. Apalagi dia mengerjakan di akhir waktu, tinggal pada sebuah baca bisa. Ya tidak apa-apa juga, asalkan ketika dini hari beri jam-jam 7 dia itu sudah melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan, belajar, mengajar, atau wiritan, atau membantu saudara yang lain dalam hal kebaikan tentunya, sampai dia waktunya Isya tinggal sedikit sampai menjelang subuh. Nah, itu sama-sama utama. Kalau dia hanya tidur, nah nanti saya mau sholat setelah hampir subuh. Ya lebih utama ya awal waktu. Jadi hukum itu adalah fleksibel. Artinya fleksibel itu kondisional. Di mana yang lebih dia memprioritaskan pada kebaikan, itu yang lebih utama. Misalnya
Isya, awal waktu Isya itu adalah waktu yang paling utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu awal waktu. Kalian sudah bergegas, tiba-tiba anak kalian itu sakit yang membutuhkan penanganan dokter. Lebih utama mana, kita sholat dulu atau kita membawa anak dulu ke dokter? Misalnya anak kita sudah mulai kejang-kejang misalnya, ya pukul-pukulan. Ternyata enggak, misalnya kedua istiqomah saya Ustaz. Istiqomah apa ya? Awal waktu ketika sholat. Biar sudah, ajal itu kan urusan Allah, dia meninggal dia. Hukum itu adalah fleksibel. Ketika dihadapkan di dua kondisi yang seperti itu, mana yang lebih utama? Apakah lebih utama membawa anak kita yang sudah kejang-kejang itu, atau kita tetap bersikukuh mau sholat di awal? Ya tentunya ya baik. Ya tentunya kita bawa anak kita. Tidak terlalu busuk. Baksonya terlalu banyak. Jadi terlalu busuk. Tentunya kita memprioritaskan yang lebih urgent, lebih emergensi, lebih darurat. Paham? Ada pengajian malam Selasa seperti sekarang. Terus di pondok itu ada misalnya kebutuhan yang mendesak, misalnya ngecor bangunan yang membutuhkan tenaga banyak. Angga, Rohim, dan yang lain. Mungkin saya istiqomah ini ngaji. Ya itu namanya kesasar. Ya. Karena ngecornya itu tidak harus dilakukan sekarang. Ngaji bisa ditunda. Ya. Paham? Jadi harus tahu mana yang lebih mendesak, mana yang kalau ada dua yang wajib, apalagi satu wajib, satu sunnah, atau hanya utama, ya dahulukan yang wajib. Paham tuh? Iya. Tidak imbang itu ketika kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, tidak imbang, salah besar kita. Ngaji kan itu wajib kan? Ngaji kan wajib, iya wajib memang. Terus ngecor pondok itu karena ada yang lain sudah kecuali santri, itu hukumnya wajib. Tidak boleh tidak sekarang. Wajibnya lebih mendesak. Mana yang lebih utama? Ya lebih utama yang lebih mendesak. Kenapa kok begitu? Karena ini ada tendensi atau ada potensi ketika kalian bersikukuh mau ngaji, berarti kalian lari dari tanggung jawab. Kemalasan yang dibungkus dengan kesolehan itu bahaya itu. Jangan ngaji bayar apa ngaji benigeng karena kewajiban berarti karena menghindar dari tuntutan apa? Pekerjaan. Paham? Ya jangan seperti itu. Kalau kondisi normal ngaji itu tetap kondisi tak normal kayak yang tadi ibunya tuh misalnya sudah sakit parah, aduh masih bersikukuh, enggak saya mau ngaji saja. Ini kan wajib. Harus berbakti ke orang tua itu wajib, sedangkan ngaji juga wajib. Pengen istiqomah sampai meninggalkan orang tuanya yang sudah sakit parah. Apa salah tuh? Salah besar. Yang paling benar bagaimana? Paling utama ibunya dirawat sampai kondisinya begitu normal, sehingga ikut ngaji. Itu tak mengurangi istiqomah. Yang dikatakan tak istiqomah itu apabila kita ada hadir di majelis ilmu dalam kondisi kita malas, itu tak istiqomah. Ketika kita semangat, mulai semangat, terus sama bapaknya misalnya, baik, minta tolong baik saya ini butuhnya sekarang. Nah, siapa yang mau didahulukan? Ya, tentunya yang lebih mendesak. Apakah baik tidak dapat pahalanya ngaji? Pasti dapat, karena Allah Ta'ala Maha tahu kepada niat seseorang. Beda lagi ketika baik alasan, baik kenapa aku udah ngaji? Padahal tidak disuruh sama mbahnya atau bapaknya. Alasan baik, saya disuruh sama mbah, sama bapak, sama ibu misalnya. Itu namanya kemalasan yang dibungkus dengan kesolehan, pengkhianat agama. Namun jujurlah pada diri sendiri.
Kalau sudah malas, juga ada malas. Kenapa ada hadir? Waktu itu saya malas Ustaz ini. Itu lebih baik daripada alasan-alasan yang sekiranya dia di posisi yang benar. Waktu ikhtiar pada sholat isya, ya, yaitu ila thulusil laili, sampai kepada sepertiga malam, dari jam 9 sampai jam 3. Itu waktu ikhtiar, waktu normal melakukan sholat isya. Wabil jawazi, dan pada waktu jawaz, waktu yang statusnya hanya boleh. Ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar yang kedua, yaitu terbit fajar shodiq. Ya itu sampai assalatu wassalamu alaikum, itu biasanya sudah muncul namanya fajar shodiq di timur. Kalau mega merah itu di barat, kalau fajar shodiq itu di timur. Kenapa? Karena itu pancaran dari apa? Dari matahari yang mau keluar. Ketika fajar shodiq sudah mulai keluar, itu namanya akhir waktu sholat isya. Ketika matahari sudah mulai agak keluar, itu namanya awal waktu subuh. Dengan ditandainya fajar shodiq saja, itu sudah awal waktu subuh. Berarti tanda-tanda bahwa matahari itu sudah keluar sekalipun tidak tampak, sehingga dinamakan awal waktu subuh. Sekaligus itu menjadi akhir waktu sholat isya. Kalau bersamaan dengan keluarnya fajar shodiq, itu diharapkan sholat sudah. Misalnya sholat isya 4 rakaat, sampai 2 rakaat, tiba-tiba sudah adzan, maka dia masuk ke waktu yang haram, tahrim. Bani oleh ganjaran. Yang terakhir, wasubuhu, dan salat subuh. Wa awal waktiha, dan adapun awal waktu subuh, tulu'ul fajri, ialah terbitnya fajar as-tsani yang kedua. Awal waktu subuh yaitu adalah terbitnya fajar kedua. Garis miring yaitu fajar shodiq. Wa akhiruhu, dan adapun akhir waktu subuh, pilih ikhtiyari pada kondisi normal, ilal asfari, sampai menguning, sampai terang, artinya sudah tampak itu matahari. Sinar-sinar matahari itu tampak sudah memancarkan ke dunia. Kata orang Madura, parak siang ya. Parak siang. Mari dan subuh biasanya jam-jam 5 itu sudah remang-remang. Nah, remang-remang itu namanya waktu ikhtiar. Dunia masih belum terang dengan 100%. Masih remang-remang, agak kekuning-kuningan. Wafil jawazi, dan pada waktu jawaz. Kapan waktu jawaz itu? Waktu yang masih boleh melakukan sholat subuh. Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Kapan itu? Ya jam 5 lebih, mungkin jam 5 lebih seperempat. Ya yang penting kita lihat matahari sudah terbit. Kalau sudah kelihatan oleh mata, itu namanya waktu, bukan waktu subuh lagi, tapi waktu apa? Isyraq. Apa isyraq itu? Munculnya matahari. Ketika matahari sudah kelihatan, itu berakhir sudah waktu subuh. Sehingga kita melakukan sholat subuh diharapkan. Paham? Ketika masih belum jelas matahari itu, kira-kira lah 5:30 kurang 10 menit misalnya. Matahari kan belum terang masih. Ya belum ada, mau ya jam 10 ya. Itu namanya subha. Subuh nyapor
duha. Yang dinamakan waktu jabas itu mataharinya masih belum jelas, belum tampak oleh mata, tapi sudah keluar. Itu haram sudah kalau sudah keluar. Ketika masih belum keluar, mau keluar maksudnya, itu masih boleh. Masih boleh. Jam 5:30 lah, kurang sedikit, itu biasanya masih agak petang. Ya kondisional, tidak tertentu pada jam tertentu. Ya. Kadang 5:30 itu sudah terang, kadang 5:30 itu masih petang. Ini yang saya bahas bukan kondisi musim hujan, kondisi normal ya. Beniondem, ya menondem bayi ya, tak bahas ya Pak. Ya kira-kira lah ya. Waktu subuh itu kisaran dari jam, kalau sekarang jam 4 berapa? 4:04 sekarang ya subuh. Ya misalnya jam 4 lah subuh. Berarti akhir waktu subuh kapan? Ya jam setengah. Oh jam 5 seperempat. 45 menitan lah kurang lebihnya ya. 45 menit. Ini 45 menit. Ke jam 5 saja sudah 1 jam. Kira-kira ya 75 menit. Jam 6 lewat seperempat. Oh jam 5 seperempat itu sudah waktu jawab. 5:30 biasanya matahari sudah muncul. Itu waktu isyraq. Waktu munculnya matahari. Ketika matahari sudah seperti busur panah, berarti berapa persen? 60 derajat, 45 derajat itu waktu duha. Paham? Ya, ini yang kaitannya dengan sholat. Sholat itu memiliki waktu. Ada sholat yang tak terikat waktu adalah sholat sunnah, namanya sholat sunnah mutlak. Sholli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, itu sholat sunnah mutlak, tak terkait dengan waktu. Kalau sholat duha waktunya ada. Sholat maktubah atau sholat mafruḍah itu ada waktunya. Sholat tarawih itu ada waktunya. Sholat tahajud itu ada waktunya. Selain itu namanya sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Ada waktu-waktu yang juga diharamkan ketika melakukan sholat. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau ada saya paksa untuk bertanya ya. Nanti ngarang-ngarang pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.